Dulur Mang Leh, kita tadi sudah berkeliling melihat kolam dengan ikannya yang luar biasa. Nah, sekarang ini kita ingin ngobrol-ngobrol tentang hal-hal lain yang mungkin perlu kita ketahui. Ipul, samping kita ini pecahnya ada burung belakangnya. Boleh dikenal ke Yo Mang Leh. Ini karena kan kolam gitu ini Mang Leh ya. Bukan istilahnya kan yang pecah kolam-kolam lain itu yang cuman ngejar bisnis gitu. Ini tempat edukasi. Jadi anak-anak muda yang punya semangat wirausaha kita latih di sini. Jadi ini adalah tempat training. Nah, makanya ini ada satu orang anak kita aktivis mahasiswa dulu. Nah, ini kita biar kebetulan Rizky ini juga memang hobinya ikan ya. Nah, jadi kita kasih tanggung jawab gimana mengelola tempat ini. Tempat ini istilahnya seperti yang saya bilang tadi Mang Leh. Adik-adik HMI datang di sini kita diskusi. Nah, setelah pulang dari sini harus ada mental wirausaha, keberanian untuk wirausaha. Karena ke depan yang paling penting itu keberanian untuk memulai wirausaha. Jadi jangan takut. Selama ini kan kita takut kalau dulu kan, takut nggak ada modal, takut apa segala pengetahuan kurang. Sekarang bisa nanti sama Rizky. Nah, ini bisa semua. Nanti adik-adik bisa diskusi di sini, training dari pembibitan mijah ikan sampai ke bagaimana mengelola manajemen kolam seperti ini. Oke. Ya, Ki ya. Iya, wajar banget Kak Ipul tadi pas kita keliling itu ada beberapa mahasiswa yang terlihat menyaksikan usahanya. Iya. Karena kita dulu kan istilahnya kan rindu suasana-suasana seperti ini. Makanya saya selalu beri ruang kepada adik-adik kita yang muda-muda itu datang aja setiap saat kita di sini. Selain memang untuk memberi motivasi biar mereka lihat sendiri. Ya. Kalau udah lihat kan pasti muncul keinginan. Oke. Rizky, boleh dong cerita dikit Mak Manunian apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan kapan kita nak buka usaha macam ini? Oh, boleh. Untuk langkah pertama sebelum kita memulai usaha budidaya ataupun pembesaran ikan lele, maka hal yang paling utama bagi kita adalah belajar terlebih dahulu menjaga kualitas ekosistem air. Nah, kalau kita flashback kembali ke masa-masa SMA, pelajaran biologi seperti itu kan, sebelum kita masuk habitat ikan tersebut kita ciptakan, maka kita buat ekosistemnya terlebih dahulu. Nah, sebagaimana ikan lele ini kan ikan air rawa. Betul, ikan di rawa. Nah, mau kita pindahkan ke dalam kolam yang terpal pula seperti itu kan. Nah, maka dari itu kita harus ciptakan kualitas air yang sama sebagaimana air rawa tersebut. Artinya tidak boleh sembarang ya? Tidak boleh sembarang. Jadi kualitas air oke. Maka dari itu seperti yang kita katakan tadi, langkah pertama adalah belajar dulu. Belajar bagaimana menciptakan ekosistem air tersebut. Nah, setelah airnya sudah baik, sudah bagus, maka kita buat habitat di dalamnya. Ya kan? Baru kita masukkan bibit ikan. Bibit ikan lele ataupun bibit ikan patin. Nah, pada umumnya petani-petani yang dimentori oleh peternakan kita dan juga Bapak Saiful, itu banyak datang ke kita mulai dari mahasiswa yang ingin belajar berwirausaha, beternak ikan, dan juga ada masyarakat juga ya Pak ya. Ada masyarakat juga datang ke kita, bagaimana sih caranya untuk beternak ikan lele, pembesaran ikan lele sampai bisa profit jual ke pasar dapat income kayak gitu kan. Artinya selama ini sudah banyak yang datang. Sudah banyak sekali yang datang. Gratis apa bayar kamu datang ke sini? Kalau ditanya gratis atau bayar berapa ya Pak ya? Gratis kita. Luar biasa ini. Gratis. Lillahi. Masya Allah. Jadi untuk mentoring itu langsung Bapak Saiful yang memberikan mentoringnya kan, dan juga saya biasa di sebelah beliau juga kan. Beliau memberikan arahan kepada petani-petani di bawah kita, mulai dari pembuatan air sampai pembesaran ikan sampai penjualan seperti itu. Nah, terkadang petani-petani di bawah kita ini kebingungan.
Setelah ikan sudah panen 1 kilo berisi 6, 7, 8, 9 ikan dalam 1 kilonya. Nah ikan ini akan kita lempar kemana? Betul, betul. Wong nggak bingung di situ. Bingung Pak biasanya. Nah di peternakan kita lagi-lagi Bapak Saiful memberikan solusi untuk itu. Jadi ikan dari masyarakat itu kita beli lagi seperti itu. Iya, jadi mereka tidak bingung-bingung seperti itu Pak. Jadi lebih kurangnya pengajaran tentang kewirausahaan ini yang diluncurkan oleh Bapak Saiful ini ya, terobosan ini itu memang benar-benar dapat membantu kehidupan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Dalam memulai hingga akhir bisa kita katakan anti gagal lah seperti itu. Mulai dari pembesaran sampai ke penjualan itu ada solusinya semua. Oke, tadi sudah kita tahu nih bahwa kalau mau usaha di budidaya kolam seperti ini habitat air harus diperhatikan. Nah sekarang kalau mengarah ke teknis pembesaran itu apa yang harus diperhatikan tuh? Soal pakan kah atau apakah itu? Oke, kalau untuk pembesaran itu yang pertama harus kita lihat jenis pakan terlebih dahulu seperti itu kan. Macam-macam apa jenis pakan? Ada macam-macam Pak dia. Ada keluaran dari Hypro, Profit 781, ada lagi merek Growbest gitu kan atau yang lain sebagainya. Harusnya tidak usah kita sebut Pak ya. Oke, karena apa namanya tidak ada sponsor. Tidak ada sponsor. Yang teknik yang jelas ya nih Mang Le, kalau lele ini karena dia termasuk karnivora ya. Karena memang makanannya itu harus protein tinggi. Protein tinggi. Ya, protein tinggi. Jadi kunci mempercepat lele besar ya, itu harus makanannya harus full protein. Ya, jadi kalau proteinnya kurang, jadi agak kurang nanti cepat. Mungkin termasuk ukuran pakan itu mungkin berjenjang juga ya. Berjenjang, benar. Kita sesuaikan dengan ukuran ikannya seperti itu. Nah, kalau ikan ukuran 3 sampai 4 cm itu kita pakai pakanan ikan jenis PF 500 namanya. Itu masih PF 500. Besar lagi dari itu ukuran 57 kita kasih pakannya PF 1000. PF 1000 naik sertifikat ya. Naik. Nah, ketika sudah ukuran 11 sampai 12 cm ya itu sudah bisa kita kasih pakan Profit -1 untuk menggenjot protein seperti kata Bapak Saiful tadi. Jadi untuk pembesaran memang kita butuh pakan yang berkualitas yang mengandung protein tingkat tinggi seperti itu Pak ya. Ini mungkin dulur Mang Le perlu dikasih gambaran. Ini kan misalnya satu kolam bulat ya, isi berapa ekor, kemudian butuh pakan berapa banyak. Oke. Untuk dulur Mang Le yang menyaksikan video ini jadi untuk kolam berukuran diameter 2 meter itu hanya bisa dimasukkan ikan sebanyak 1000 saja. 1000. Kapan lebih tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dia kepadatan, tingkat stres dan tingkat kematiannya lebih tinggi seperti itu. Kalau begocok sama dia lagi. Terus. Nah, jadi maksimalnya itu 1000 ikan. Maksimal 1000 ikan. Kalau mau diisi 900, mau diisi 800 tidak masalah. Tapi untuk maksimalnya 1000 ikan saja. Karena target kita, berapa? Karena 100 kilo ya. 100 kilo. Satu kolam 100 kilo. Dari 1000 bibit tersebut, target kita paling itu paling minimal 1 pikul. 100 kilo. 1 pikul. 1 kuintal. Dan itu bisa dicapai ya? Dan itu selalu bisa dicapai. Bisa dicapai. Alhamdulillah. Kalau kurang dari sepikul, robo Rizky. Menarik nih. Tadi sudah bicara proses bagaimana air, kemudian pembesaran sampai pemasaran. Nah sekarang ini kapan mau nambah usahakan, berpikirnya kira-kira ini bakal untung apa tidak. Nah, mana hitung-hitungannya kapan satu kolam itu, kapan uji kamu untung berapa lah, modal berapa, hasil berapa. Oke. Kalau untuk memulai itu kita harus buat kolam terlebih dahulu. Untuk kolam kita bisa katakan sarana kolam itu menghabiskan uang 1,4 juta rupiah. 1,4 satu kolam yang untuk diameter satu kolam diameter 2 meter.
Oke. Dan itu juga sudah bebas biaya pemasangan seperti itu kan, artinya Wah, promosi. Oh, berarti bisa pasang juga Mas. Bisa pasang. Iya. Iya. Dulur Mang Leh jangan pening lagi ya. Hubungi Mang Leh atau Rizky, tapi bagusnya hubungi Mang Leh dulu. biar Mang Leh dapat Iya. pipi. Tahunya kayak mana. Jadi bisa langsung pesan dan dipasang. 1,4. Oke, terus. Oh, no. Itu untuk sarana Kolam, kolam, itu kan untuk modal pertama. Ya. Kalau ingin kita hitung berapa lama awetnya, mungkin kita rasa 5 tahun masih awet. Kalau terpalnya 5 tahunan, Leh. 5 tahun. Mang Leh. Tahan 5 tahun. Ya, tapi kalau rangka bajanya itu ya bisa belasan tahun. Belasan tahun. Nah, ya. Oh. Kalau terpalnya itu Oke, bisa dengan kualitas paling bagus bisa 5-6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Ya. Jadi selama 5 tahun itu 5 tahun satu kali baru ganti terpal seperti Oke, itu kan. oke. Nah, kemudian untuk pembibitannya kita butuh 1000 1000 ekor bibit, itu lebih kurangnya menghabiskan uang sekitar 180.000. 180.000 Ah, bibit. untuk Oke. 1000 bibit seperti itu. Ya. Nah, untuk pakan sampai besar itu memakan biaya 1 juta rupiah. 1 1 juta rupiah. Lebih kurangnya kalau ingin kita kembalikan ke ukuran kilogram pakan itu 1 kuintal juga, 100 kilogram. 100 kilogram pakan ikan yang dihabiskan dari dia masuk ke kolam bundar sampai panen seperti itu. Oh, 100 kg dari mulai masukkan sampai panen Sampai untuk panen. per Satu kolam 1000 ikan tersebut. Hmm. Nah, dari 1 juta pakan tersebut bisa menghasilkan seminim-minimnya ya Pak ya, 100 kg ikan juga seperti itu. Oh, Ah. 100 kg. Sekarang kita kalkulasikan seperti itu. Ah. Untuk biaya pakan 1 juta Oke. rupiah. Mm-mm, 1 Untuk juta. untuk biaya bibit benihnya 180.000, berarti 1.180.000 itu Ayo ajarnya nggak menghitung. 1.180.000. Terus? Nah, menghasilkan 100 kg ikan seperti Minimal, itu ya. minimal. Nah, berarti kalau 100 kg ikan 1 kilogramnya saja misalnya kita jual seharga 18.000 atau 17.000 lah minimalnya misalnya. 18.000 lah. 18.000 rupiah, maka akan menghasilkan income 1.800.000 rupiah. Itu masih omset. Nah, omset dikurang modal sama dengan laba seperti itu kan. 1.800.000 rupiah dikurang 1.180.000. Nah, mungkin pemirsa di rumah bisa hitung sendiri jumlahnya kan. Satu kolam menghasilkan sekitar 600.000 kalau nggak salah. Ya, 600.000 lebih lah. 600.000 lebih. Aku terus mau pikir dari tadi kapan 100 kolam model kayu bernilai berapa pun. Oke, dulur Mang Leh, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana teknis pembesaran dan bagaimana keuntungan. Nah, perlu Mang Leh tegaskan harga 18.000 tadi kalau bakul ngambil di sini ya, istilahnya. Kapan kita pakai berjual langsung ke konsumen pertama, pecel lele misalnya atau rumah makan. Nah, biasanya Mang Leh kalau gitu itu bisa di atas 20.000. Nah, bisa di atas 20.000, artinya keuntungannya lebih besar ya. Betul. Oke. Jadi sekarang kita sudah tahu tentang bagaimana teknis walaupun sekilas pembesaran ikan melalui kolam terpal lah gitu. Nah, kita mungkin perlu juga mendengar apa sih saran dari Kak Ipul yang ganteng ini kepada dulur Mang Leh terutama generasi muda terkait dengan jiwa wirausaha. Silakan Kak Ipul. Ya, Mang Leh. Jadi untuk dulur-dulur Mang Leh ya yang ingin memulai usaha kolam terpal, boleh belajar di tempat kita sini, Wermes Dakota. Wermes Dakota. Wermes Dakota, Mang Leh ya. Jadi apa namanya? Kalau ini kita nggak jauh dari Bandara SMB 2.
memang Dakota itu pesawat. Oh, Nah, gitu. ini memang apa istilahnya, lambang kita pesawat. Bisa kontak Ya. langsung ke Jadi- Apple berarti ya? Bisa, nanti ya Rizky yang itu ya. Rizky. Jadi kalau mau ke sini bilang aja Talang Dondong. Talang Talang Kedondong, Palembang. Kedondong. Tahu semua orang sini. Warmes Ya. Dakota. Warmes Dakota. Gitu. Nyampe Jadi- pasti ya. Jadi Mang Leh ke depan ya, Ah. insya Allah nanti harapan kita anak-anak muda itu tumbuh mental wirausahanya. Wah, Jadi jangan selama ini kan takut untuk memulai usaha. iya. Jadi kita menyiapkan tempat ini untuk anak-anak muda kita latihan. Jadi bersama anak muda ini yang ganteng-ganteng di sini Ya. bisa untuk kita bagaimana memulai usaha sehingga masa depan anak-anak kita ini bisa lebih cerah, lebih apa istilahnya lebih maju. Jadi nanti Mang Leh itu jadi kenangan. Iya, iya. Jadi akibat dari Mang Leh lah tumbuh anak-anak muda. Aku tak boleh kayak Apple nggak dikenang-kenang boleh pahala jadilah. Amin, amin, Nah, amin. karena Ya. semboyan Mang Leh jangan pernah berhenti beramal soleh. Oke, kita akhiri kunjungan kita ke Farmers Dakota. Pantengi terus, jingoi terus channel cerita Mang Leh. Saksikan dengan cerita-cerita lainnya yang lebih menarik.